Pada video ini, kita akan berbicara mengenai percepatan atau acceleration. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai kecepatan atau velocity, di mana kecepatan itu menggambarkan laju perubahan posisi terhadap waktu. Ya, jadi maksudnya itu adalah seberapa cepat dan ke arah mana benda tersebut bergerak. Nah, percepatan ini menggambarkan laju perubahan kecepatan terhadap waktu, ya. Kalau kecepatan laju perubahan posisi terhadap waktu, sekarang percepatan menggambarkan laju perubahan kecepatan terhadap waktu. Jadi yaitu ini maksudnya adalah bagaimana perubahan kelajuan ya, bukan velocity tapi speed dan arah gerak dari benda. Seperti juga kecepatan, percepat yang merupakan besaran vektor, percepatan juga merupakan besaran vektor. Jadi percepatan ini mempunyai besar dan juga mempunyai arah. Pada gerak di sepanjang garis lurus atau lintasan lurus, komponen dari percepatan kita ini, ya, komponen dari vektor percepatan yang bukan nol, itu hanya komponen percepatan di sepanjang garis lurus tersebut. Jadi misalnya partikel kita ini bergerak di sepanjang sumbu X, maka percepatan yang bukan nol hanya komponen sumbu X dari vektor percepatan yang bukan nol, ya. Ya, misalnya komponen sumbu Y-nya itu nol, komponen sumbu Z-nya itu nol, hanya komponen sumbu X-nya yang berada di sepanjang garis lintasan yang bukan nol. Nah, seperti yang sudah kita tahu, ya, bahwa percepatan itu adalah menjelaskan bagaimana perubahan kelajuan dan arah gerak dari benda, maka kita bisa bilang bahwa percepatan pada gerak lurus atau gerak sepanjang lintasan garis atau garis lurus ini mengacu pada penambahan atau pengurangan dari kecepatan. Sama seperti waktu kita membahas masalah kecepatan, jadi pada percepatan ini juga kita akan membahas dua bagian. Yang pertama adalah percepatan rata-rata dan yang kedua adalah percepatan sesaat. Nah, jadi untuk bagian yang pertama kita bahas mengenai percepatan rata-rata. Untuk itu, mari kita pertimbangkan sekarang sebuah partikel. Ya, partikel ini bergerak lurus sepanjang sumbu X. Nah, pada waktu T sama dengan T1, partikel tersebut berada pada posisi P1 dan komponen kecepatan pada sumbu X-nya adalah V1X. Pada waktu T sama dengan T2, ya, partikelnya bergerak lurus sekarang. Jadi partikelnya berpindah tempat. Partikel sekarang berada pada posisi P2 dan komponen kecepatan pada sumbu X-nya adalah V2X. Nah, perubahan komponen kecepatan pada sumbu X ini adalah delta Vx, ya, di mana delta Vx itu adalah V2X dikurang V1X, dan perubahan kecepatan ini terjadi selama interval waktu delta T sama dengan T2 dikurang T1. Jadi maka, ya, percepatan rata-rata dari partikel yang berpindah dari titik P1 ke titik P2 itu diberikan oleh rumus ini. Jadi ini AV minus X ini adalah average acceleration atau percepatan rata-rata. Ini sama dengan V2X kurang V1X dibagi T2 kurang T1, dan ini sama dengan delta Vx dibagi delta T, di mana satuan dari percepatan rata-rata itu adalah meter per second. Sebagai contoh, seorang astronot meninggalkan sebuah pesawat luar angkasa yang sedang berada pada orbitnya untuk melakukan sebuah percobaan pada peralatan baru, ya. Jadi ketika astronot tersebut bergerak sepanjang sebuah lintasan lurus, temannya yang astronot juga yang sedang berada dalam pesawat, dia mengukur kecepatan astronot tersebut dengan interval setiap 2 detik yang dimulainya pada T sama dengan 1 second atau 1 detik. Nah, ditabelkannya lah kecepatan astronot tersebut, kita dapatkan sebagai berikut. Jadi dia melakukan 8 pengukuran, ya, setiap 2 detik, dimulai dari 1 second sampai 15 second. Dia mencatatkan kecepatan pada tiap pengukurannya. Jadi misalnya contohnya pada 1 second
0,8 meter per second ya. Jadi pada T sama dengan 3 second kecepatannya adalah 1,2 meter per second dan seterusnya. Tugas kita adalah kita mau mencari percepatan rata-rata atau average acceleration, dan kemudian kita menentukan apakah terjadi peningkatan kelajuan atau peningkatan speed ya, atau penurunan speed. Jadi misalnya kelajuannya itu dia menjadi semakin cepat atau semakin lambat pada interval tersebut. Jadi yang pertama kita mau mencari ya, pada T1 sama dengan 1 second ke T2 sama dengan 3 second. Yang kedua dari T1 sama dengan 5 second ke T2 sama dengan 7 second. Yang ketiga dari T1 sama dengan 9 second ke T2 sama dengan 11 second. Dan yang terakhir dari T1 sama dengan 13 second ke T2 sama dengan 15 second. Untuk mencari percepatan rata-rata kita pergunakan rumus ini, yaitu delta Vx dibagi delta T, yaitu V2x dikurang V1x dibagi T2 dikurang T1. Nah sekarang kita aplikasikan rumus ini ke masing-masing kasus A, B, C, D ini. Untuk kasus A, di mana T1 sama dengan 1 second sampai T2 sama dengan 3 second, kita masukkan ke sini ya. Kecepatan ini kita dapatkan dari tabel ini ya. Pada saat 1 second kecepatannya 0,8 meter per second. Pada saat 3 second kecepatannya adalah 1,2 meter per second. Jadi bisa kita masukkan. Jadi 1,2 meter per second dikurang 0,8 meter per second dibagi perubahan waktu 3 second dikurang 1 second, kita dapatkan 0,2 meter per second kuadrat. Di sini bisa kita lihat kelajuan atau speed ya. Jadi speed itu adalah besar dari kecepatan sesaat. Ini mengalami peningkatan dari 0,8 ke 1,2 ya. Jadi dia semakin cepat pada interval ini. Jadi percepatannya 0,2 meter per second. Dan kita bisa lihat juga ya, karena kecepatannya diukur pada setiap waktu. Jadi di sini bisa kita lihat kecepatannya berubah dari 0,8 menjadi 1,2. Jadi kelajuannya meningkat atau astronot tersebut mengalami peningkatan kecepatan, peningkatan kelajuan. Pada kasus yang B, yaitu pada saat T1 sama dengan 5 second ke T2 sama dengan 7 second, dan kita dapatkan kecepatannya masing-masing pada setiap T dari tabel. Kita masukkan ke rumus ini, kita dapat bahwa sekarang percepatannya adalah minus 0,2 meter per second. Nah sekarang apakah astronot tersebut mengalami peningkatan kelajuan atau mengalami penurunan kelajuan ya? Apakah dia mengalami dipercepat atau diperlambat? Kita bisa lihat di sini bahwa mula-mula dia mempunyai kecepatan 1,6. Kemudian setelah 7 second kecepatannya berubah menjadi 1,2. Jadi sini jelas terlihat bahwa kelajuannya mengalami penurunan dari 1,6 meter per second ke 1,2 meter per second. Nah sekarang untuk kasus yang C, yaitu pada saat T1 sama dengan 9 second ke T2 sama dengan 11 second, kita lihat dari tabel bahwa pada saat T1 sama dengan 9 second kecepatannya adalah minus 0,4 meter per second. Jadi kalau kita ingat pada video kecepatan, apa artinya kecepatan minus? Artinya kalau kecepatannya minus artinya partikel tersebut bergerak ke arah sumbu X negatif ya. Dan pada saat T2 sama dengan 11 second kecepatannya adalah minus 1 meter per second. Jadi percepatannya adalah minus 0,3 meter per second. Nah sekarang pertanyaannya, apakah partikel ini mengalami penambahan kelajuan atau pengurangan kelajuan? Jadi misalnya kita bayangkan dia di sini bergerak pertama kali ke arah sumbu X negatif 0,4 meter per second. Setelah 11 detik dia bergerak dengan 1 meter per second arahnya ke sumbu X negatif. Jadi kita bisa lihat dari sini saja ya. Misalnya ini panjang dari panah ini menunjukkan besar dari kecepatan sesaatnya ya, atau kita bilang ini adalah kelajuannya. Di sini kita lihat bahwa dari sini ke sini besarnya bertambah, sehingga kita bisa bilang walaupun arahnya ke arah sumbu X negatif.
Jadi kita bisa bilang bahwa kelajuan itu mengalami peningkatan dari 0,4 meter per second ke 1 meter per second. Jadi minus di sini menunjukkan bahwa arahnya ke sumbu X negatif. Nah, sekarang pada bagian yang D, dari 13 T1 sama dengan 13 second ke T2 sama dengan 15 second. Jadi dari tabel kita dapat juga bahwa pada kedua waktu ini partikel kita juga bergerak ke arah sumbu X negatif. Nah, sekarang kita punya percepatan positif di sini, positif 0,4 meter per second. Nah, sekarang kita mau lihat dia mengalami bagaimana perubahan kelajuannya, meningkat atau menurun. Jadi pertama-tama dia bergerak ya kita bilanglah ke kiri, misalnya sumbu X positif. Dia bergerak sebesar 1,6 meter per second. Setelah 15 second, kelajuannya berubah menjadi 0,8 meter per second. Jadi semakin mengecil. Ya, jadi dia bergerak ke kiri kalau kita asumsikan sumbu X negatif ke kiri. Nah, jadi kita bisa bilang bahwa kelajuan besar dari kecepatan sesaatnya adalah mengalami penurunan, yaitu dari 1,6 meter per second ke 0,8 meter per second. Dan kita bisa lihat bahwa percepatan rata-ratanya adalah positif 0,4 meter per second kuadrat. Mungkin kalau kita analisa ya, coba kita lihat lagi. Pada waktu A, percepatannya positif, kelajuannya meningkat. Pada yang B, percepatannya negatif, kelajuannya menurun. Pada yang C, percepatannya negatif, kelajuannya meningkat, ya. Dan pada D, percepatannya positif, kelajuannya malah menurun, ya. Jadi kalau intuisi kita mungkin bisa bilang, kalau percepatannya positif pasti dia mengalami percepatan. Kalau percepatannya negatif pasti dia mengalami perlambatan. Apa benar seperti itu? Ya, sekarang ini yang mau kita evaluasi, karena kita lihat dari hasil perhitungan kita ternyata tidak seperti itu. Pada waktu percepatannya negatif, kelajuannya malah meningkat. Pada waktu percepatannya positif, kelajuannya malah menurun pada beberapa kasus. Jadi apa sebenarnya yang terjadi? Apa sebenarnya arti dari tanda di depan percepatan ini? Ini yang mau kita selidiki dan kita evaluasi dari contoh ini. Sekarang kita evaluasi, ya. Jadi pada kasus A kita lihat percepatannya positif, kecepatannya juga positif. Di sini positif, di sini positif. Di sini kita lihat bahwa pada kasus A tanda dari percepatan sama dengan tanda dari kecepatan. Pada kasus C, kita lihat kasus C, percepatannya negatif, kecepatannya juga negatif. Jadi tanda di sini sama, tanda percepatan dengan kecepatan. Jadi kita bisa amati juga pada contoh itu, apabila tanda dari percepatan rata-rata sama dengan kecepatan, atau ya di sini kecepatan awal, maka pada kasus ini astronot bergerak semakin cepat. Nah, sebaliknya pada kasus A, B dan D, kita lihat di sini tanda percepatannya negatif, tanda dari kecepatannya, kecepatan awalnya tandanya positif, dan ini juga positif. Jadi tandanya berbeda dan dia mengalami penurunan kelajuan. Pada D, di sini positif, di sini negatif. Berbeda juga dan dia mengalami penurunan kelajuan. Jadi kita bisa bilang pada kasus B dan D, tanda dari percepatan rata-rata dan tanda dari kecepatan awalnya berbeda, sehingga pada kasus ini astronot bergerak melambat, bukan semakin cepat. Jadi kita simpulkan percepatan positif itu mempunyai arti sebagai berikut. Jadi semakin cepat jika kecepatan, jadi dia percepatannya itu partikelnya menjadi semakin cepat jika kecepatan pada arah X adalah positif. Jadi kalau dia positif dan positif, maka partikelnya menjadi semakin cepat. Kalau dia negatif dan positif, beda ya tandanya, maka partikelnya akan semakin lambat, ya. Jika tandanya berbeda. Sementara kalau percepatan negatif itu punya arti, dia akan semakin cepat
jika kecepatan pada arah X-nya adalah negatif. Jadi negatif dengan negatif sama, apabila sama dia mengalami peningkatan kelajuan. Tapi kalau percepatannya negatif tapi kecepatannya positif, tandanya beda, dia menjadi semakin lambat. Jadi jangan sampai salah bahwa kalau percepatan negatif bukan berarti bahwa partikel atau benda mengalami perlambatan. Kita harus selidiki, kita juga harus lihat, oke, kalau percepatannya mempunyai tanda negatif, bagaimana dengan kecepatannya? Kalau tandanya sama, berarti dia mengalami kenaikan kelajuan. Kalau tandanya berbeda, berarti dia mengalami penurunan kelajuan. Jadi kedua tanda harus kita lihat untuk bisa mengambil kesimpulan. Tidak bisa kita bilang bahwa percepatan negatif artinya perlambatan atau percepatan positif artinya dia mengalami peningkatan kelajuan. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu kita pelajari sekarang mengenai percepatan sesaat, ya. Jadi cara kita mendefinisikan percepatan sesaat ini mengikuti prosedur yang sama dengan prosedur yang kita gunakan untuk menentukan kecepatan sesaat seperti pada video sebelum ini, ya. Jadi kalau untuk mau mengerti bagaimana prosedurnya, persis sama dengan kecepatan sesaat pada video sebelumnya, bisa dilihat ya, bisa dilihat di video yang lain tentang kecepatan sesaat. Ya, jadi intinya kita punya dua titik, ya, T1 dengan T2. Jadi dia berada pada posisi P1 dengan P2. Kemudian kita geser P2-nya sampai hampir berhimpit dengan P1. Jadi disitulah yang namanya sesaat, ya, kecepatan. Karena T-nya menjadi sangat-sangat, perubahan T-nya, perubahan waktunya menjadi sangat-sangat kecil. Rumus percepatan sesaat pada gerak lurus adalah diberikan oleh rumus ini, ya, AX. Ini adalah percepatan sesaat. Ini adalah sama dengan limit T menuju 0 delta Vx per delta T. Maksudnya limit T menuju 0 ini berarti perubahan waktunya T1 dengan T2, selisihnya itu menjadi sangat-sangat kecil sekali sehingga mendekati 0. Tidak sama dengan 0 tapi sangat mendekati 0. Dan ini sama dengan turunan pertama, ya. Jadi percepatan sesaat ini adalah turunan pertama dari kecepatan sesaat. Jadi untuk bisa lebih mengerti, ya, supaya kita bisa mengerti lebih dalam, kita lihat contoh kecepatan pada arah sumbu X dari sebuah mobil pada setiap waktu T diberikan oleh persamaan ini, ya. Jadi ini adalah model matematikanya. Jadi dari sini kita bisa tahu setiap detiknya kita bisa tahu berapa kecepatannya. Jadi misalnya T sama dengan 1 second, kita tahu berapa kecepatannya. T sama dengan 2 second, kita tahu berapa kecepatannya dengan memasukkan ke rumus ini. Ini adalah model matematika dari kecepatannya. Nah, sekarang tugas kita, ya, ada 4. Yang pertama, yang A, adalah kita harus mencari perubahan kecepatan pada arah sumbu X dari mobil pada interval waktu T1 sama dengan 1 second dan T2 sama dengan 3 second. Yang kedua, kita cari percepatan rata-rata pada sumbu X pada interval waktu yang sama dengan A ini, ya, pada interval waktu T1 dan T2 yang sama. Kemudian yang ketiga, kita cari percepatan sesaat pada sumbu X, ya, pada waktu T1 sama dengan 1 second. Bagaimana caranya di sini? Jadi kita mengambil delta T yang berbeda-beda. Jadi delta T yang pertama adalah 0,1 second, kita masukkan, ya. Kemudian delta T-nya kita bikin jadi lebih kecil lagi, 0,01 second. Kemudian deltanya lebih kecil lagi, 0,001 second. Terus dengan mengubah delta T ini, ya, delta T ini artinya perubahan waktu, ya. Jadi misalnya T1 sama dengan 1 second, kalau delta T-nya sama dengan 0,1 second, berarti T2-nya adalah 1 second ditambah 0,1 second, demikian seterusnya. Dengan mengganti delta T menjadi semakin kecil, kita harapkan kita bisa lihat kecenderungan percepatannya, ya. Jadi kita lihat bahwa percepatannya mendekati berapa, dan itulah yang menjadi percepatan sesaat kita. Kemudian yang D, sekarang kita turunkan persamaan percepatan sesaat pada sumbu X dengan menggunakan fungsi ini, ya. Dengan menggunakan fungsi ini, ya. Karena kita tahu tadi dari rumus bahwa percepatan sesaat adalah turunan pertama dari kecepatan sesaat, ya. Dan kemudian kita pergunakan rumus tersebut untuk mencari percepatan sesaat pada saat T sama dengan 1 second dan T sama dengan 3 second.
Nah, sekarang untuk menjawab ini bagian A, kita harus cari kecepatan pada sumbu X ya, yang arah sumbu X pada T1 dan pada T2. Bagaimana caranya? Kita masukkan T1 ini ke rumus ini. Kita dapat kecepatan pada T1. Kita masukkan T2 ke rumus ini, kita dapat kecepatan pada T2. Nah, sekarang kita masukkan ya. Kita masukkan T sama dengan 1 second di sini. Jadi kita masukkan T sama dengan 1 second ke rumus itu, kita dapat 60,5 meter per second. Untuk mencari kecepatan pada T2, kita masukkan 3 second di sini. Pada model matematika ini. Karena dengan model matematika ini kita bisa mendapatkan kecepatan setiap saat. Kita dapat 64,5 meter per second. Nah, setelah kita bisa dapatkan bahwa delta Vx, yaitu selisih dari kedua kecepatan ini, adalah 4 meter per second. Kemudian setelah kita tahu delta Vx, kita bisa dapatkan interval percepatan rata-ratanya, karena percepatan rata-rata rumusnya adalah delta Vx dibagi delta T. Kita udah tahu V2x dari sini, kita udah tahu V2x dari sini dan V1x dari sini. Kita masukkan. Sekarang kita dapatkan bahwa percepatan rata-rata pada interval ini adalah 2 meter per second kuadrat. Sekarang kita analisa, apakah sekarang kita udah tahu kecepatannya, kita udah tahu percepatannya. Sebenarnya gampang, kita bisa lihat kecepatannya dari 60 berubah jadi 64. Jadi kita bisa lihat, berarti mobil ini mengalami penambahan kecepatannya, penambahan kelajuan. Tapi kalau kita mau lihat misalnya dari sini kita bisa lihat bahwa percepatannya plus, kecepatannya juga plus ya, plus di sini plus, di sini plus. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, apabila tandanya sama ya, percepatan dan kecepatan sama ya, maka mobil ini akan mengalami kenaikan kecepatan. Kalau tandanya beda berarti mobil ini mengalami penurunan kecepatan. Nah, bagian yang C, ketika kita punya delta T 0,1 second ya, sementara kita tahu tadi bahwa T1 yang mau kita cari ini adalah 1 second, maka T2 adalah 1 second ditambah 0,1 second, maka kita dapat T2 sama dengan 1,1 second. Sekarang kita cari masing-masing ya. Pada saat T2 sama dengan 1,1 second, kita masukkan ke sini ke model matematika tadi, kita dapat 60,605. Pada saat T1 sama dengan 1 second, kita udah hitung tadi, kita dapat 60,5. Berarti sekarang kita bisa cari delta Vx, yaitu selisih antara V2x dengan V1x. Kita dapat 0,105. Setelah itu kita bisa hitung. Percepatan rata-ratanya, yaitu delta Vx dibagi delta T. Kita masukkan 0,105 dibagi delta T-nya adalah 0,1 second, itu 0,1 second. Kita dapat bahwa percepatan rata-ratanya 1,05 meter per second kuadrat. Nah, sekarang kalau kita ubah delta T-nya ya, dengan menggunakan prosedur yang sama dengan semua yang di atas ini, hanya delta T-nya yang berubah. Kita dapatkan begitu delta T-nya lebih kecil, 0,01 second, percepatan rata-ratanya adalah 1,005. Begitu delta T-nya lebih kecil lagi, 0,001 second, percepatan rata-ratanya adalah 1,0005 meter per second kuadrat. Dari sini kita bisa lihat kecenderungan bahwa semakin kecil delta T, maka percepatan rata-ratanya semakin mendekati ke 1,0 meter per second. Nah, maka kita bisa bilang bahwa dengan mengubah delta T menjadi semakin kecil dan semakin kecil, sehingga dia akan menjadi semakin berhimpit dua titik itu, T2 dengan T1, maka percepatan sesaat pada T sama dengan 1 second itu adalah 1,0 meter per second kuadrat. Pada bagian D, kita mau menurunkan rumus percepatan sesaat ya. Kita udah tahu rumus kecepatan sesaat. Kita mau menurunkan rumus percepatan sesaat dari rumus kecepatan sesaat yang sudah kita punya. Kita udah tahu bahwa percepatan sesaat adalah turunan pertama dari kecepatan sesaat.
Nah, kita tinggal turunkan. Jadi ini rumus ini kita turunkan terhadap T. Ya. Jadi turunan ini diturunkan terhadap T 0 karena konstanta. Ini diturunkan terhadap T kuadrat diturunkan terhadap T adalah 2T. Jadi ini 2T dikali 0,5 kita bisa dapat ya, ini 0,5 dikali 2T. 2T ini adalah turunan dari T kuadrat. Kita kalikan, maka sekarang kita punya bahwa rumus dari percepatan sesaat adalah 1,0T. Jadi kita bisa lihat, kita bisa sekarang tahu pada setiap T kita bisa dapat rumus dari percepatan sesaatnya ya, dengan menggantikan T-nya ke sini. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa pada T sama dengan berapa, dengan rumus ini kita bisa dapatkan percepatan sesaatnya. Sekarang kita pergunakan rumus ini untuk mencari percepatan sesaat pada saat T sama dengan 1 second. Jadi kita gantikan ya T ini 1 second di sini. Kita dapat bahwa percepatan sesaat pada saat T sama dengan 1 second adalah 1 meter per second kuadrat. Dan ini mendekat sama dengan apa yang kita dapatkan pada tugas kita di C. Ya. Nah, pada saat T sama dengan 3 second, kita masukkan 3 second di sini, kita dapatkan bahwa percepatan sesaat pada saat T sama dengan 3 second adalah 3 meter per second kuadrat. Sama juga dengan kecepatan, kita juga dapat mencari percepatan dengan menganalisa grafik. Jadi kalau misalnya kita lihat, kita punya grafik nih. Ini adalah kurva yang ini ya, yang melengkung ini adalah kurva kecepatan terhadap waktu. Nah, sekarang kita analisa, kita ambil dua waktu T1 dan T2. Ya, jadi pada saat T1 dia berada pada titik P1 ya, titik potongnya ini dengan kurva dia berada pada titik P1. Pada saat T2 dia memotong kurva pada titik P2. Dan pada titik P2 kecepatannya adalah V2x, dan pada titik P1 adalah kecepatannya V1x. Kita tarik garis antara kedua titik ini. Ya, kalau kita tarik garis antara kedua titik ini, nah kemiringan dari garis ini adalah kemiringan atau slope ya, atau gradien. Ini adalah sama dengan percepatan rata-rata yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, jadi ini P2. Jadi ini dari titik ini ke titik ini adalah delta Vx, dari titik ini ke titik ini adalah delta T. Dan kemiringannya misalnya ini adalah sudut, misalnya ini adalah sudutnya alfa ya, maka kemiringan itu adalah sama dengan slope itu adalah tangen alfa. Dan tangen alfa itu adalah bagian depan dibagi samping, yaitu delta Vx dibagi delta T. Jadi sama ya. Jadi kemiringan garis ini adalah percepatan rata-rata sesuai dengan rumus kita tadi ya. Ini sama dengan rumus A average X. Nah, jadi kita bisa bilang ya bahwa percepatan rata-rata pada sumbu X ya, ini A average pada interval T1 dengan T2 adalah slope atau kemiringan dari garis P1 ke P2. Nah, sekarang kalau kita dekatkan P2 ini ya, jadi T2 ini kita pindahkan sampai mendekati T1, sampai berhimpit dengan T1. Jadi ketika titik P2 semakin dekat ke P1, sehingga kemudian hampir berhimpit dengan P1, maka kemiringan slope dari garis P1 ke P2, jadi kemiringannya karena P2 ini kita pindahkan sampai berhimpit ke sini. Jadi kemiringan garisnya ini antara P1 P2 adalah sama dengan kemiringan garis singgung pada kurva. Karena P1 dengan P2 nya hampir pada satu titik. Tapi ingat, P1 dan P2 ini tidak menjadi satu titik. Karena kalau menjadi satu titik kita nggak bisa tarik garis. Sementara kita mau mencari garis yang menghubungkan P1 dengan P2. Tapi karena P1 dan P2 menjadi sangat dekat, jadi itu hampir sama. Bisa kita katakan sama dengan garis singgung pada satu titik pada kurva ya. Jadi slope-nya sama. Oleh karena itu, jadi pada grafik kecepatan terhadap waktu, percepatan sesaat pada sebuah titik T adalah sama dengan slope dari garis singgung kurva pada titik tersebut.
Akibatnya apa? Ya, karena itu ya, karena dia pada garis singgung pada satu titik ya, seperti di sini. Misalnya pada titik ini garis singgungnya seperti ini, tapi pada titik ini garis singgungnya udah beda. Mungkin pada titik ini garis singgungnya seperti ini. Dan kita bisa lihat bahwa kemiringannya berbeda ya. Pada titik ini, atau kita mau mencari kecepatan sesaat pada titik ini, garis singgungnya berbeda. Sehingga kita bisa bilang ya, bahwa kemiringan garis singgung kurva berbeda-beda pada setiap titik. Oleh karena itu, percepatan sesaat juga berbeda-beda pada setiap waktu. Jadi sekarang seperti juga pada kasus kita pada kecepatan, sekarang kita bisa menganalisa. Kalau kita punya grafik kecepatan ya, misalnya grafik kecepatannya mungkin berbentuk yang mungkin seperti ini gitu ya. Kita dengan menggunakan prosedur yang sama pada kecepatan, kita bisa menganalisa pada setiap titiknya bagaimana apa yang terjadi dengan percepatannya. Jadi kalau untuk mengerti ya, contohnya mirip dengan dengan pada waktu kasus kecepatan, tapi pada waktu kasus kecepatan kita punya grafik posisi ya, xt. Nah, garis singgungnya itu adalah kecepatan. Nah, sekarang kita punya grafik v terhadap t, garis singgung itu adalah kecepatan. Jadi sama prosedurnya, menganalisanya juga sama ya. Jadi kita bisa pelajari kembali dengan melihat kembali video kecepatan dan caranya sama, hanya kita gantikan yang tadinya grafik posisi terhadap waktu, sekarang grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, sekarang kita balik lagi. Nah, kita simpulkan. Jadi pada dasarnya percepatan rata-rata dan percepatan sesaat itu memiliki aturan tanda yang sama. Jadi ada 4 kasus ya. Kita tabelkan di sini. Kasus pertama, jika kecepatan Vx-nya positif dan Vx-nya semakin besar, artinya menjadi semakin positif. Jadi misalnya kecepatan awalnya 1 meter per second, jadi kemudian berikutnya jadi 2 meter per second, semakin positif, dan percepatannya juga positif, maka partikel bergerak ke arah sumbu X positif dan dipercepat. Dari mana kita tahu partikel bergerak ke arah sumbu X positif? Ini kita tahu dari tanda kecepatan. Kalau kecepatannya positif, dia bergerak ke arah sumbu X positif. Kalau tanda kecepatannya negatif, dia bergerak ke arah sumbu X negatif. Dipercepat kita tahu apabila ini sama-sama positif. Kasus kedua adalah jika kecepatannya positif dan semakin kecil atau menjadi kurang positif. Jadi misalnya kecepatan pertamanya 4 meter per second, kecepatan keduanya jadi 2 meter per second. Jadi dia berkurang, semakin kurang positif. Sementara percepatannya negatif. Nah, kalau kecepatannya positif berarti dia bergerak ke arah sumbu X positif, dan karena tandanya berbeda, dia menjadi diperlambat. Kasus ketiga adalah apabila kecepatannya negatif dan menjadi semakin kurang negatif. Maksudnya apa menjadi semakin kurang negatif? Itu maksudnya adalah misalnya kecepatan awalnya -4, kemudian jadi -1. Dia kan menjadi semakin kurang negatif. Dan percepatannya positif, karena kecepatannya negatif, partikel bergerak ke arah sumbu X negatif. Karena tandanya berbeda, maka partikel mengalami perlambatan, ya, diperlambat. Nah, kasus yang keempat atau yang terakhir adalah apabila kecepatannya negatif, semakin lebih negatif, jadi dari -1 ke -4, dan dimana percepatannya negatif. Karena kecepatan negatif, partikel bergerak ke arah sumbu X negatif. Karena tandanya sama, berarti partikel mengalami percepatan atau dipercepat. Nah, rumus percepatan itu adalah AX sama dengan dVx per dt, turunan pertama dari kecepatan. Udah kita tahu sebelumnya. Sementara kita tahu bahwa kecepatan itu adalah turunan pertama dari posisi. Ya, jadi ini turunan dari dVx per dt, bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, ini adalah sama dengan turunan kedua dari X atau posisi. Ya, jadi selain kita bisa menganalisa percepatan dari grafik kecepatan terhadap waktu, kita juga bisa menganalisa percepatan dari grafik posisi terhadap waktu. Tapi ada yang harus kita tahu ya, turunan kedua, jadi kita bisa tahu dengan tanda ya. Jadi turunan kedua misalnya, turunan kedua itu positif,
jika dia mengalami kelengkungan yang menghadap ke atas, dan negatif jika mempunyai kelengkungan yang menghadap ke bawah. Ya, jadi kelengkungan menghadap ke atas dia positif, kelengkungan menghadap ke bawah dia negatif. Ya kita bisa lihat kurva dari x kuadrat itu menghadap ke atas, parabola menghadap ke atas kelengkungannya. Kalau kelengkungan ke bawah dia negatif, dan juga dia akan sama dengan 0 apabila tidak memiliki kelengkungan, artinya percepatannya sama dengan 0, artinya kecepatannya konstan. Nah, sekarang kita lihat pada kasusnya, kita punya grafik seperti ini. Ini adalah grafik posisi terhadap waktu. Jadi kita bisa tahu di waktu berapa aja bagaimana di mana posisi partikel atau benda tersebut. Nah, sekarang kita mau menganalisa grafik ini untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan posisinya, apa yang terjadi dengan kecepatannya, apa yang terjadi dengan percepatannya. Sekarang kita mau menyelidiki di beberapa titik. Nah, sekarang kita ambil beberapa titik yang mau kita selidiki, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Jadi ada 5 titik yang mau kita selidiki. Sekarang kita gambar garis singgung pada masing-masing titik. Setelah kita gambar garis singgungnya, sekarang kita analisa pada setiap titik ini. Apa yang terjadi pada tiap titik dengan menganalisa garis singgung ini. Ya, jadi kita lihat pada gambar ini. Ya. Pada titik A, kita bisa lihat bahwa garis singgungnya itu memiliki kemiringan yang positif. Karena positif gimana? Dia menanjak ke atas seperti ini. Karena dia kemiringannya positif, berarti kecepatannya Vx-nya lebih besar dari 0. Ya, slope-nya positif. Dan dia melengkung ke atas. Ya. Jadi di sini dia memiliki kecenderungan melengkung ke atas, ya. Jadi melengkung ke atas. Ini melengkung ke atas. Kalau melengkung ke atas berarti turunan kedua dari posisinya adalah positif, berarti AX-nya adalah positif. Pada titik B kita bisa lihat slope-nya positif, dia bergerak ke atas ke sini ya, naik ya. Vx-nya positif, tapi dia tidak memiliki kelengkungan. Maka percepatan di sini adalah 0, kelengkungannya 0. Bagaimana dengan titik C di puncak ini? Nah, titik C ini kelengkungannya ke bawah, jelas ya, kelengkungan ke bawah berarti percepatannya negatif, tapi slope-nya 0. Kenapa? Karena garis singgungnya horizontal, tidak mempunyai kemiringan. Kalau 0 berarti Vx-nya sama dengan 0. Di titik D, ya, slope-nya negatif, dia miring ke bawah gini. Slope-nya negatif berarti kecepatannya 0 dan dia tidak melengkung, dia tidak memiliki kelengkungan, dia cenderung seperti ini, tidak ada kelengkungannya ya. Ini berubah ya, dari turun, dari melengkung ke atas, dari melengkung ke bawah berubah menjadi melengkung ke atas. Jadi dia ditransisi, jadi dia tidak punya kelengkungan. Maka AX lebih besar dari 0. Sama dengan ini juga, dari melengkung ke atas berubah menjadi melengkung ke bawah, dia transisi, berarti tidak punya lengkungan. Maka di sini AX-nya sama dengan 0, yang di sini juga AX-nya sama dengan 0. Nah, di titik E kelengkungannya ke atas ya, di kelengkungannya ke atas, AX-nya jadi positif, slope-nya negatif karena dia turun ke bawah di sini. Nah, jadi kita udah tahu dengan menganalisa ini kita bisa tahu apa yang terjadi dengan kecepatan, apa yang terjadi dengan percepatan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat, kita gambarkan di sebelah kanan ini adalah bagaimana benda itu bergerak. Jadi posisi partikelnya kita lihat ya, titik ini posisi partikelnya. Yang hijau ini adalah arah dari kecepatan, dan panjang dari panah ini adalah menunjukkan besar dari kecepatannya, dan yang merah ini menunjukkan arah dan besar dari percepatannya. Sekarang kita analisa satu-satu ya. Pada yang paling atas, pada saat TA sama dengan 0, posisi waktunya sama dengan 0, kita bisa lihat ya, pada gambar ini titik A ini berada pada sumbu X negatif, maka partikel berada pada X lebih kecil dari 0. Kemudian kecepatannya positif. Kalau kecepatannya positif berarti dia bergerak ke arah sumbu X positif, seperti kita lihat pada panah hijau, dan dia akan menjadi semakin cepat ya. Vx dan Ax-nya memiliki tanda yang sama ya.
Kita bisa lihat AX-nya positif, VX-nya positif, V-nya positif, tandanya sama, maka dia menjadi semakin cepat. Nah, itu yang terjadi pada titik A. Pada titik B, kita bisa lihat titik B ini dia tepat berada pada X sama dengan 0. Pada X sama dengan 0 berarti partikel tepat berada pada X sama dengan 0 di sini. Dan dia bergerak ke arah sumbu X positif karena Vx-nya positif. Ya, besarnya itu adalah panah ini. Besarnya itu dia lebih besar daripada titik A. Kenapa? Karena kemiringannya lebih curam. Kemiringan lebih curam maka dia lebih besar. Dan kelajuannya tetap AX sama dengan 0 karena pada grafik kita lihat bahwa dia tidak memiliki kelengkungan. Pada titik C kita lihat di sini. Nah, titik C ini berada pada X positif. Berarti posisinya pada X positif di sini. Ya, X-nya lebih besar dari 0 di sini. Partikel diam sesaat. Ya, kenapa? Karena pada saat ini Vx-nya 0, horizontal ya, kemiringannya nggak ada 0. Dan dia tepat akan bergerak ke arah sumbu X negatif. Jadi dia berbalik arah di sini. Dia berbalik arah tapi belum bergerak. Dia tepat akan bergerak tapi percepatannya sudah berpindah. Percepatannya sekarang menuju ke X negatif. Nah, di titik D partikel masih berada pada X positif di sini, cuman dia sudah melambat. Ya, jadi bukan melambat, dia dari diam sekarang dia sudah bergerak. Jadi kecepatannya bertambah di sini. Partikelnya berada pada X positif, bergerak ke arah sumbu X negatif karena kecepatannya negatif, dan kelajuannya tetap. Dia tidak memiliki percepatan karena di sini tidak ada kelengkungan. Ya. Dan pada titik E partikel masih berada pada sumbu X positif, bergerak ke arah sumbu X negatif karena kita lihat ya Vx-nya negatif. Ya, ini ya Vx-nya negatif. Dan mengalami perlambatan. Kenapa perlambatan? Karena di sini kita bisa lihat bahwa tanda dari percepatan dan tanda dari kecepatan berbeda. Ya, di gambar ini juga kita lihat percepatannya ke arah kanan, kecepatannya ke arah kiri. Tandanya berbeda. Nah, jadi selain dengan menggunakan grafik kecepatan terhadap waktu kita bisa menganalisa percepatan, kita juga bisa menganalisa kecepatan dan percepatan dengan menggunakan grafik posisi terhadap waktu. Tapi grafik posisi terhadap waktu ini punya kelemahan, yaitu kita tidak dapat menentukan percepatan dengan mudah karena mengukur kelengkungan lebih susah. Ya, tapi kita bisa tahu percepatannya positif atau negatif. Tapi dengan menggunakan grafik kecepatan terhadap waktu, kita bisa mengukur percepatannya ya dengan mengukur kemiringan dari garis singgung terhadap kurva kecepatan terhadap waktu. Ya, jadi ini mengakhiri video kita ini. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya tentang gerak partikel apabila memiliki percepatan tetap. Sekian dan terima kasih.